Seberapa penting manajemen waktu? Kita punya waktu 24 jam. Semua orang juga punya waktu 24 jam juga. Tapi kok kayaknya masih kurang ya? Nah, apa kamu termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri sendiri? Pagi hari mungkin kamu mau memulai mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas kamu lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang seharusnya kamu selesaikan hari ini. Oke, misalnya kamu harus meeting, harus masak, belum lagi kamu harus bersih-bersih rumah dan mungkin telepon pacar. Belum lagi kalau kamu merasa semua kegiatan itu adalah prioritas yang penting. Dan kamu kan cuma punya waktu 24 jam buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin kamu bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Terus kamu jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua tugas bisa diselesaikan? Masalahnya adalah saat kita coba buat lihat orang lain, misal teman-teman kita yang deket-deket aja deh, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya bisa maksimal. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal? Kenapa kalau kita susah? Oke, di video ini aku bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu supaya di tengah banyaknya kesibukan kamu tetap bisa termotivasi untuk produktif dan kamu bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran aku, kalian tonton video ini sampai habis ya, biar kamu dapat seluruh insight tentang gimana caranya memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu kamu ketahui tentang manajemen waktu. Kunci dari manajemen waktu yang sukses adalah sebenarnya seberapa kuat motivasi kamu buat mengatur waktu supaya kamu bisa lebih produktif. Terus gimana nih motivasi kita bisa buat? Motivasi yang kuat kalau berdasarkan riset kajian literatur yang kita harus menguasai 3 skill utama ini. Skill yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah arrangement, dan yang ketiga adalah adaptation. Nah, apa maksudnya? Video ini akan membahas salah satu aja ya untuk skill manajemen waktu. Itu gimana caranya supaya kamu bisa menyusun jadwal setiap harinya. Menyusun itu artinya skill yang arrangement. Mungkin sekarang kamu mikir, aku udah bikin jadwal sehari-hari, tapi ya banyak yang ke-skip dan banyak yang ketunda. Tapi yang gak dijalani juga banyak. Pada akhirnya kamu nanya, gimana yang salah? Padahal ada tips yang sederhana yang bisa kamu lakuin dan bakal ngaruh banget. Apa itu? Oke, solusi yang pertama yang bisa kita lakuin adalah kamu tetap bikin jadwal. Mungkin kamu udah buat jadwal nih, tapi sekarang coba deh untuk tulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi gini, ini yang pertama yang harus kamu lakukan. Kamu harus bikin checklist. Coba kamu tulis kegiatan apa aja yang bisa kamu lakuin dan tulis juga batas waktunya. Misalnya, hari ini kamu punya jadwal kuliah selama 3 jam terus kamu harus nugas juga selama 2 jam. Ini sebaiknya kamu susun secara urut sesuai waktu atau bisa juga kamu susun sesuai prioritas ya. Terus di samping jadwal kegiatan yang sudah kamu susun checklistnya, hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa bikin kotak kecil tempat kamu untuk checklist. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika kita bisa checklist kegiatan-kegiatan apa aja yang udah kita lakukan. Yang kedua, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam memanajemen waktu. Karena bakal bikin kita lebih fokus pada prioritas kegiatan. Bisa bikin kita lebih disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Lalu bisa jadi reminder buat tugas-tugas selanjutnya.
Ini juga udah terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama peneliti. Dan yang ketiga, selain itu bisa untuk ngasih reward untuk diri kamu. Secara psikologis, manusia akan mengikuti tindakan yang akan memunculkan tindakan-tindakan yang akan memunculkan konsekuensi yang lebih positif. Kalau misalnya tindakanmu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar kamu bakal melakukan hal itu secara berulang. Nah, efek kayak gini biasanya ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang kamu dapat itu bisa kamu dapatkan secepat mungkin. Intinya, secara nggak langsung kamu bakal termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena kamu tahu habis ini tuh kamu bakal dapet reward. Makanya setelah semua kegiatan selesai, kamu bisa pakai waktu yang kamu punya untuk istirahat atau untuk sekedar entertainment. Oke. Dari 3 hal yang tadi aku jelasin, dari gimana tergantung kamu ya untuk memanage waktu itu. Oke, aku ingatkan kembali kalau kita ada beberapa layanan psikotes, ada juga layanan konseling psikolog. Kamu juga bisa kunjungi laman Instagram Smile Consulting Indonesia dan bisa chat dengan admin yang nomornya sudah tertera di bio. Oke, semoga bisa dimengerti. Senang rasanya bisa sharing ilmu untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.